Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya fattahu ya alim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah taala di majelis yang mulia, di tempat yang dikerumuni para malaikat Allah Subhanahu wa taala, seraya menjadi wasilah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah kumpulnya kita malam hari ini, kelak nanti di yaumil qiyamah kita ditakdirkan kumpul kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu lantai masuk surga bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mendekap erat tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mencium tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum air telaga Kautsar dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudariku sekalian, hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang berbahagia, salah satu kenikmatan yang kita dapati di samping nikmat sehat wal afiat, iman Islam yang hingga detik ini masih bersemayam di dalam jiwa kita. Nikmat yang tidak kalah penting, Allah takdirkan kita menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kehebatan, satu kemuliaan, satu keistimewaan, Allah menjadikan kita sebagai umat beliau, di mana beliau begitu mencintai umatnya. Dari dunia sampai akhirat yang beliau fikirkan umatnya. Dari dunia sampai akhirat yang beliau khawatirkan bukan keluarganya, bukan sahabatnya, tapi umatnya. Sampai ketika beliau ditawari beragam fasilitas oleh Allah Ta'ala melalui ayat yang sering kali kita baca, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang dapat membuat Rasulullah ridha, Allah berikan kepadanya. Apapun yang membuat Rasulullah senang, Allah kasih kepadanya. Fasilitas apapun diberikan oleh Allah, yang menawari kesenangan, yang menawari keceriaan, yang menawari kegembiraan bukan manusia, tapi Allah langsung. Apa yang kau inginkan wahai kekasihku Muhammad? Kau menginginkan kedudukan yang tinggi, kau minta pangkat jabatan yang tinggi, kau minta harta yang melimpah ruah, kau minta wanita-wanita yang cantik jelita. Ini yang menawarkan tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau menginginkan dunia,
Sampai Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji di dalam maulidnya mengatakan, warawadadhul jibal bi an takuna lahu zahaban fa'aba. Andai saja Rasulullah menginginkan Jabal Uhud jadi gunung emas buatnya, akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Ditawari oleh Allah dengan beragam fasilitas, dengan beragam kenikmatan, Rasul tidak tergiur. Justru pada saat beliau ditawari dengan beragam kenikmatan oleh Allah, beliau mengatakan, izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Semua yang kau tawarkan itu ya Allah tidak akan dapat membuat aku ridho jika ada satu saja dari umatku sampai masuk neraka. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau dibandingkan cinta kita kepada cinta beliau, bainas sama'i was sumur, bagaikan langit dan sumur, begitu jauh. Bahkan dibandingkan cinta kita dengan cintanya para sahabat, tidak seberapa. Para sahabat itu begitu ridho, begitu rela. Bahkan ketika Abdullah ibnu Mas'ud, beliau sampai meminum air darah bekas bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun Rasulullah memerintahkan kepada sahabat Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, buang, muntahkan, karena itu darah bekas aku dibekam, itu darah kotor wahai Abdullah. Apa jawaban Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud? Tidak ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah, sampai kapanpun aku tidak akan pernah membuang darah ini, karena aku berharap di dalam tubuhku yang hina ada darah Tuhan yang mulia. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebentar lagi dalam hitungan hari kita akan menyambut kedatangan kelahiran manusia mulia yang beliau langsung dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Manusia besar yang beliau langsung dibesarkan oleh Allah Jalla Jalaluh, yang Maha Besar, yang Maha Agung. Kelahiran beliau merupakan kenikmatan buat kita semuanya. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bahwa beliau di dalam tafsir Tanwirul Miqbas merupakan rahmat yang Allah turunkan buat kita semua, dan kita wajib bergembira dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, saya akan bercerita bagaimana Rasul lahir ke alam dunia. Pada saat beliau di kandungan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala wa ardaha, hampir tiap hari ibu Rasul yang sedang mengandung ini tiap malam pada saat tidurnya didatangi oleh arwah para nabi dan rasul sebelumnya. Kembali lagi dalam kisah maulid dijelaskan Al-Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji, yang maulid ini begitu populer dibaca di mana-mana. Di samping Maulidil Habsyi yang sering kali kita baca setiap malam Jumat, ini tidak kalah viral Maulid Al-Barzanji. Beliau dibaca oleh orang-orang tua kita. Kalau kita melihat isi makna kandungan kitab-kitab maulid, itu bagaimana Rasulullah dilahirkan luar biasa. Pada saat dikandung oleh ibunya, tiap malam pada saat ibunya tidur didatangi arwah para nabi. Wa ufiyat ummuhu fil manam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ufiyat ummuhu fil manam, saat Sayyidah Aminah beliau tidur, dikala beliau mengandung bayinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap malam dihibur, didatangi arwah para nabi. Seluruh nabi dan rasul yang Allah utus di alam dunia datang melalui mimpinya Aminah, dan sepakat
sepakat semua nabi mengatakan, innaki qad hamalti bisayyidil alamin wa khairil, sesungguhnya nanti bayi yang kau lahirkan dari rahimmu wahai Aminah, as-sayyidil alamin, pemimpin seluruh alam, wa khairil bariyah, dan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana? Ini sudah dikatakan sebaik-baiknya makhluk ciptaan Tuhan, saudara. Di dalam syair-syair dikatakan, lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa matasa'aba asla fi mada zamani ya rabbi bil waghfir lana ma madha. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada, makhluk terbaik ini sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan ikhtilam. Kalau bahasa orang kampung bilang ngimpi basah. Nabi enggak pernah tuh yang namanya ngimpi basah. Beda sama kita. Nabi enggak pernah yang namanya mengalami ikhtilam, mimpi basah. Wa ma tasa'aba asla fi madaz zamani, dan sepanjang hidupnya Rasulullah enggak pernah nguap. Lain sama kita, ngaji 2 jam nguap 70 kali. Nabi enggak pernah nguap. Insyaallah. Sepanjang hidupnya diceritakan. Makanya saya sarankan, niatkan sepanjang bulan Rabiul Awal, baca, kenali siapa itu Rasulullah. Bohong besar kalau kita sudah baca kisah beliau. Bohong besar kalau kita sudah baca Sama'il, kitab-kitab yang mencirikan tentang siapa itu Rasulullah. Kita tidak akan pernah menyatakan kalau kita tidak jatuh cinta. Pasti kita akan terpincut dan jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Michael Hart, seorang yang luar biasa. Beliau sampai menulis Rasulullah di urutan pertama. Di dalam 10 orang yang beliau tulis tokoh dunia yang paling berpengaruh, beliau bukan orang muslim, tapi beliau mencantumkan nama Nabi kita Muhammad SAW dalam tulisan pertama beliau. Masya Allah. Siapa sih Rasulullah? Tujuan kita menghadiri peringatan-peringatan hari kelahiran beliau, kita pengen tahu lebih dekat sosok Rasulullah. Orang-orang Turki itu kalau disebut namanya Rasulullah itu dadanya bergetar luar biasa. Sampai dia mengatakan sendiri kepada dadanya, sabar wahai ruhku, sebentar lagi perjumpaan akan tiba. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau di Mesir itu kalau lagi ada keributan bergejolak, cukup enggak perlu misain pakai mulut, cukup sebut sallu ala Nabi Muhammad, kelar tuh yang lagi berantem. Lain sama di Indonesia, lagi pada berantem sallu ala Nabi Muhammad, makin jadi kan, gila. Karena enggak kenal dengan Rasulullah. Kalau dia kenal dengan Rasulullah, begitu disebut nama Rasulullah bergetar dia punya dada. Karena beliau adalah obat hati kita semua. Pada saat tiap malamnya didatangi oleh As-Sayyidatu Aminah, didatangi oleh para arwah Nabi dan Rasulnya, hingga pada saat beliau Sayyidah Aminah ingin melahirkan Rasulullah, diceritakan, maaf beribu maaf, beliau lahir bukan dari kemaluan seorang wanita yang bernama Aminah, bukan. Beliau lahir persis posisi berada di bawah pusar. Ibarat orang sekarang katanya sesar. Jadi lahir bukan dari lubang yang itu.
bukan dari lubang tempat membuangnya najis. Dan beliau lahir sudah dalam keadaan tidak ada darah sedikit pun. Dan hebatnya lagi, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dibantu oleh seorang, proses persalinannya, ibu dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang membantu saat itu. Abdurrahman yang masih kecil, yang belum balik, sekitar umur 10-11 tahun, melihat ada cahaya masuk ke rumah Sayyidah Aminah. Dan saat itu, siapa cahaya yang masuk? Para bidadari yang siap menemani Sayyidah Aminah dikala ia ingin melahirkan bayinya. Tidak hanya para bidadari, diceritakan dalam kitab Maulid Barzanji, hadra ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana sallallahu ala Muhammad. Makanya kalau udah dengar kata-kata ini, bayi di dalam kamar siap dikeluarin. Itu bayi nggak dikeluarin pada saat al jannatu wa naimuha sa'dul liman yusalli, nggak, belum keluar tuh bayi. Wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad, belum keluar tuh bocah. Tapi pada saat bacaan hadra ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhaha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la'u sana, keluar tuh bocah. Kenapa bocah dikeluarkan pada saat bacaan itu? Dipersembahkan, dikenalkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengantin juga begitu, keluar dari pangkeng, tahu pangkeng? Orang sekarang nggak kenal. Begitu, ya Nabi salam alaika, baru tuh bayi dibaca, dikeluarin, ditaburin kembang. Kenapa ditaburin kembang? Nyambut kedatangan Rasulullah. Kenapa dipakaikan minyak wangi? Kenapa orang pada bersiwak saat itu? Karena ingin mempersembahkan hadir di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Makanya ya Nabi salam alaika, ka kalimatnya. Wahai Nabi, salam sejahtera atasmu, berarti pada saat mahalul qiyam Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Cuman kenapa kita nggak bisa melihat? Kita udah kebanyakan dosa, kita udah kebanyakan maksiat sama Allah. Mata kita ini udah banyak dosanya, mulut kita ini udah banyak dosanya. Tapi orang-orang yang hatinya bersih, yang matanya benar-benar dijaga, pada saat ya Nabi salam alaika, mereka bercucuran air mata, menangis. Karena apa? Rasulullah ada di hadapannya, menyapa kita semuanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada saat beliau lahir, ditemani oleh para bidadari untuk menghibur hati Sayyidah Aminah. Tidak cukup sampai di situ, hadir dua orang yang menjadi wanita penghuni syurga, Sayyidah Asiyah wa Sayyidah Maryam binti Imran. Siapa itu? Istri Fir'aun. Yang pertama yang dikenal dengan kesolehannya, yang kedua adalah ibu Nabi Allah Isa alaihi salam, mendampingi Sayyidah Aminah pada saat beliau ingin melahirkan bayinya ke dunia. Gak cukup sampai di situ, api Majusi pada saat lahirnya Rasulullah padam seketika. Berhala-berhala yang ada di seputaran Ka'bah, ada kurang lebih 360 berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubbal, Jibti, Togut, semuanya hancur begitu lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terhebat,
Suwaibah sebagai seorang budak daripada Abu Lahab, encingnya Rasulullah, mengabarkan bahwa Aminah sudah melahirkan. Dia kabarkan kepada tuannya dari Suwaibah, dan tuannya ini Abu Lahab yang sudah jelas-jelas divonis bakalan berada di neraka jahanam abada selamanya. Tapi pada saat mendengar bahwa Aminah melahirkan bayinya, dan lebih gembiranya lagi, ini Abu Lahab jenis kelaminnya bahwa yang lahir dari rahimnya Aminah adalah laki-laki. Begitu gembiranya Abu Lahab, sampai saat itu Suwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab. Makanya Abu Lahab yang sudah jelas-jelas ketika kita baca tabbat yada abi lahabiw wa tab, setiap kali hari Senin dijemari tangannya mengeluarkan air. Ada riwayat yang mengatakan mengeluarkan susu. Artinya diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari Senin. Karena cuma satu, begitu bergembira mendengar Rasulullah lahir ke dunia. Dia gembira, sampai saking gembiranya itu memerdekakan budaknya. Hingga pada akhirnya beliau yang sudah jelas-jelas divonis sebagai penghuni api neraka jahanam, tapi setiap hari Senin beliau dapat keringanan siksa dari Allah Ta'ala. Bahkan di jari-jarinya mengeluarkan air untuk bisa dia minum. Karena apa? Karena Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita, saudara? Bagaimana dengan kita, saudara? Kita wajib lebih bergembira, kita wajib lebih senang mendengar Nabi kita Muhammad SAW lahir ke dunia. Allahu Akbar. Hingga pada saat Rasulullah lahir, posisi lahir beliau sudah dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat bayi mana yang lahir ke dunia sudah dalam keadaan sujud, sudah dalam keadaan dikhitan, sudah memakai celak mata. Bayi mana? Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Maka dari itu saya sarankan buat diri saya pribadi dan kita semua, perbanyaklah baca kisah maulid. Tidak hanya sekedar maulid yang tiap malam Jumat kita baca, kita hafal bagus, tapi berusaha cari tahu artinya, fahami maknanya. Sehingga kalau kita sudah tahu, pasti kita membaca bukan hanya dari lisan kita, tapi hati kita yang menerjemahkan bacaan itu. Bacaan yang luar biasa, yang ditulis oleh para a'immah, oleh para imam-imam kita. Bacaan yang sangat istimewa, yang harus kita pahami arti dan maknanya, yang insya Allah semakin mendekatkan kita dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam hari ini Allah takdirkan kita bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Yang penting syaratnya sebelum tidur, kalau pengen ngimpi ketemu Rasulullah, tidurnya dalam keadaan berwudu, tidurnya dalam keadaan menutup aurat, tidurnya dalam keadaan memakai wangi-wangian. Ngarepin ngimpi ketemu Nabi, tidurnya pakai kolor doang. Nabi yang mana yang bakalan datang? Nabi Nilo. Bacaan udah dikasih, na'am sarataifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul lazzati bil alami. Tapi belegot tidurnya, wudhu kagak. Gimana mau ketemu Rasulullah? Yang ada ketemu belis loh. Jadi kalau ngarepin ngimpi pengen ketemu Nabi, tidurnya harus pakai adab, tidurnya harus pakai akhlak. Masya Allah, harus seperti itu. Pakai wangi-wangian kesukaan Nabi, pakai parfum, dalam keadaan berwudu, mulut dalam keadaan bersiwak, tidur posisi ngadap kiblat, miringkan badan ke kiri, banyakkan baca kalimat tersebut. Insya Allah
Rasulullah akan datang menyapa kita melalui mimpi kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Rasulullah. Selamat datang kelahiran Rasulullah. Ramaikan, viralkan di status WA kita semuanya. Ucapkan kesenangan kita, ucapkan kegembiraan kita, lahirnya seorang penyelamat dunia dan akhirat. Bayangkan nanti pada saat hari kiamat, begitu kita berada di padang mahsyar, semua orang berbondong-bondong datang minta syafaat, datang minta pertolongan. Ada yang datang nyamperin Nabi Adam godek nggak sanggup. Ada yang datang ke Nabi Nuh ogah moh itu Nabi Nuh. Ada yang datang ke Nabi Isa pun geleng kepala, kagak ada, jangan nama gua. Tapi ketika ada yang datang berbondong-bondong merujuk kepada Rasulullah, Rasul dalam keadaan sujud, udah di dalam sorga beliau sujud. Sampai Allah mengatakan, irfa' ra'sak ya habibi, angkat kau punya kepala. Apa yang kau minta? Nah, ini doanya Rasulullah yang sengaja disimpan sampai hari kiamat. Kalau nabi-nabi lain udah minta doanya di dunia, Nabi Allah Nuh dikabulin nama Allah doanya di dunia, tenggelam tuh dia punya umat. Nabi Musa udah dikabulin sama Allah, tenggelam itu Fir'aun. Nabi Ibrahim udah dikabulin di dunia, Rasulullah enggak. Rasulullah simpen di doanya sampai hari kiamat. Apa doanya? Untuk memberikan syafaat kepada umat. Ya Allah, bayangin tuh. Makanya di situ Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku dijamin sama Rasulullah bakal masuk ke dalam surga. Udah jamin sama Rasulullah, udah dijamin semua umatnya bakalan masuk surga, illa man aba, kecuali yang kagak mau. Itu doang. Tapi jaminan, udah dapat sertifikasi dari Rasulullah. Bukan sertifikat vaksin lagi, bukan. Ini sertifikasi syafaat dari Nabi. Semua umatnya bakalan masuk dalam surga, semuanya tuh. Rasulullah nggak ridho kalau sampai umatnya ke neraka. Semuanya udah dijamin sama Nabi bakalan masuk ke surga. Cuman yang namanya masuk surga, ada yang langsung bi ghairi hisab, ada yang langsung entaran tapi masuk juga ke surga. Entaran dicuci dulu, entaran belepotan dosa. Ya kayak pakaian kan begitu kotor kan ditumprek dulu di apa? Di tempat yang kotor. Habis itu diapain? Rendam dulu, mencuci aja. Rendam. Habis direndam diapain? Disikat, digilas, digebek, digebek, dikucek. Habis itu diapain? Peras. Habis diperas, gebrekin dulu. Habis itu diapain lagi? Jemur. Terus tak dulu, entar dulu. Kalau gulam lama jemurnya, tergantung cuaca kan gitu. Tungguin dulu. Udah mulai rada keringan, diapain? Diangkat. Habis diangkat diapain? Tumpuk dulu di pakaian yang bersih. Tadi pakaian yang kotor, tumpuk. Nunggu. Kalau emang lagi mood baru neriska. Diambil lagi tuh pakaian, diapain baru? Triska. Pakai aja loh. Triska dulu. Habis triska dilipat, baru dimasukin lemari, baru bisa dipakai. Betul nggak? Semuanya sih bakalan masuk surga. Cuman yang jadi pertanyaan, masuknya kapan? Masuk hari itu, alhamdulillah. Ngaku banyak dosa, kan neraka tempat orang para pendosa ya. Ini kita kalau yang masuk surga ini orang yang nggak ada dosanya. Ini kita ada dosa semua nggak? Ada dosa semua bisa surga. Ntar dulu, cuci dulu, bersihin dulu. Tapi paling enggak kan, ya ujung-ujungnya surga juga. Dicucinya kapan? 1 hari di neraka sama halnya 1000 hari di dunia. Bayangin, 1 hari neraka, 1000 hari dunia. 1000 tahun. Berarti kalau umpama kita 7 hari, berapa?
7.000 tahun nungguin dah tuh di situ. Ya Allah. Tapi ujung-ujungnya sih sorga-sorga juga ujung-ujungnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa masuk sorga. Tapi sorga bisa jadi nikmat kalau kita bisa lihat Rasulullah. Buat apa masuk sorga tapi nggak bisa mandang wajahnya Rasulullah. Oleh karenanya yuk sama-sama saya ingin mengajak kita menanamkan rasa cinta Rasulullah di hati. Lebih banyak selawat, lebih banyak mengungkapkan pujian kepada Nabi dibanding bicara yang tidak baik. Kalaupun kagetnya selawat menabi. Naik kendaraan kalau ngerem ya jangan anjay, jangan. Allahumma shalli ala Muhammad, kan enak lah begitu. Udah biasain dah. Iya. Kalau lagi ngapa-ngapa biasain banyakin baca selawat menabi. Ya insya Allah semakin kita banyak baca selawat sama Nabi, semakin banyak kita menyebut nama Rasulullah, maka semakin dekat hubungan kita sama Nabi kita Muhammad. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita baca yuk syair pujian kecintaan kita kepada Rasulullah. Bayangin sambil bayangin Rasulullah ada di hadapan kita. Saya yakin ini syairnya semuanya hampir hafal. Mudah-mudahan kita baca sama-sama sambil kita hayati, sambil kita resapi maknanya. Andai Rasulullah ada sama saat ini, malam ini bersama kita semua. Makanya kita berandai-andai nih, meskipun Rasulullah yakin kita datang karena kita nggak bisa ngelihat karena tertutupnya hijab dengan dosa, tapi kita berandailah Rasulullah berada di hadapan kita semuanya. Yuk sama-sama kita baca yuk syairnya yuk. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganku. Bisa enggak? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku dekap dirimu. Semoga mengalir keberkahan dalam hidupku untuk mengikut jejak langkahmu. Yuk sama-sama. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu ya Rasulullah, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, terimalah
kami sebagai umat-Mu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Ku tahu cintamu kepada ummati. Ku tahu kau bimbangnya tentang kami, syafaatkan kami. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepanjang Rabiul Awal volume bacaan sholawatnya ditingkatkan. Biasa yang baca sholawat sehari 100 kali, khusus di bulan Rabiul Awal selama 1 bulan tingkatkan volumenya, bisa 200, bisa 300. Nanti lihat keberkahan setelah Rabiul Awal berakhir. Ini ijazah dari saya dapat ijazah dari Abah Lutfi, dari Al-Habib Lutfi bin Yahya waktu saya ke Pekalongan. Beliau katakan, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, tingkatkan bacaan sholawat kita. Kalau di luar Rabiul Awal itu baca 100 kali, khusus di Rabiul Awal tambahin 100, 200, 300 dan semampu kita. Nanti kita bisa lihat keberkahan setelah berakhirnya Rabiul Awal. Baik itu keberkahan kesehatan, keberkahan rezeki, keberkahan kehidupan dan keberkahan semua-muanya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sama-sama. Yuk kembali kita berselawat sama Nabi, biar makin cinta, biar makin dekat dengan Rasulullah SAW, biar bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, biar bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, biar bisa ziarah ke makamnya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, uzkuru salatu ala Nabi.